Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, karunia dan nikmatnya memungkinkan kita berkumpul lagi di majelis ini untuk kembali mengaji bersama-sama, tentu saja di majelis cinta, ibu bapak, sahabat-sahabat, jamaah majelis cinta yang dirahmati Allah. Sekali lagi, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja tidak lupa salam dan salawat dan salam bagi junjungan kita, manusia terbaik, pemimpin kita, baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali harus bersyukur karena pagi ini kita akan kembali mengaji bersama guru kita. Kita akan belajar lagi menggali ilmu khususnya terkait dengan kajian fikih sholat duha. Apa kira-kira landasan-landasan sholat duha dan untuk apa kita mestinya lebih menggemari untuk melaksanakan sholat duha. Kita langsung saja sapa guru kita, Al-Ustaz Dr. Aib Saifullah LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Haji Iwan? Damang. Alhamdulillah damang. Subhanallah. Selama ini saya baru sering dengar nama Pak Dr. Aib Saifullah. Subhanallah, kali saya mendapat kesempatan bertatap muka langsung dengan Pak Dr. Subhanallah. Kami jamaah sudah menunggu-nunggu nih Pak Yai. Insya Allah tentu saja akan menyimak dengan seksama tentu saja dengan penuh perhatian maksud saya. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan penghormatan kami mohon Pak Dr. Aib Saifullah untuk memulai kajian kita. Kami persilakan dengan hormat, Pak. Terima kasih Pak Haji Iwan. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama kita muliakan dan kita hormati moderator kita dan pembaca acara kita Pak Haji Iwan. Dan juga tidak lupa untuk seluruh Bapak Ibu jamaah Majelis Cinta yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, dalam kelancaran, kemudahan dan keberkahan tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah untuk senantiasa melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya, khusus istiqomah dalam rangka talabul ilmi atau mencari ilmu. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan pagi yang mulia ini insya Allah kita akan membahas satu tema yang diminta oleh
dari para asatid di Majlis Cinta, yaitu berkaitan dengan sholat duha, fikih sholat duha. Baik, kita lihat terlebih dahulu apa itu sholat duha. Tentunya sholat ini adalah sudah merupakan sholat yang sudah kita biasa laksanakan. Nah, nanti kita akan lebih dalam kita lihat apa seperti apa, dan nanti insya Allah di akhir kita adakan tanya jawab insya Allah. Sholat duha Bapak Ibu yang bahagia adalah sebagaimana namanya, yaitu sholat yang dilakukan pada waktu duha. Pada waktu duha. Nah, waktu duha itu adalah waktu pagi hari. Dan tentunya waktu duha ini adalah waktu yang sangat penting. Nah, saking pentingnya waktu duha atau waktu pagi ini, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran bersumpah dengan waktu ini. Wadduha, demi waktu pagi, demi waktu duha. Nah, jadi kata para ulama, waktu duha itu adalah waktu di mana setelah terbitnya matahari dan matahari udah mulai agak naik, sampai batasnya yaitu sampai sebelum zuhur tiba. Itu waktu duha. Nah, terutama waktu yang paling bagus ini adalah ketika matahari sudah agak naik seukuran satu tombak. Itu waktu yang paling utama, yang paling istimewa. Nah, saking mulianya waktu duha ini, waktu pagi ini, sampai Allah bersumpah tadi. Wadduha, demi waktu duha. Dan tidak ada satupun makhluk Allah yang disumpahi dalam Al-Quran kecuali menunjukkan agungnya, mulianya, istimewanya makhluk tersebut. Dan di antara makhluk-makhluk yang Allah sumpahi dalam Al-Quran itu adalah waktu. Misalnya Allah berfirman, bersumpah dengan waktu subuh, wal fajri, waktu demi waktu subuh. Kemudian juga dengan waktu secara umum, wal asri, demi waktu, demi masa. Kemudian ada yang secara khusus, malam misalnya, wal laili idza yaghsha misalnya, demi malam. Kemudian dengan siang, wan nahari idza tajalla, demi siang. Termasuk di antara bagian waktu yang Allah sumpahi secara khusus, yang menunjukkan pentingnya, utamanya waktu ini adalah waktu duha. Wadduha, demi waktu duha. Bahkan saking pentingnya waktu pagi atau waktu duha ini, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara nama surat. Di antara nama surat dalam Al-Quran ada namanya surat Ad-Duha. Dan ini kata mayoritas para ulama bahwa penamaan surat itu sifatnya yaitu tauqifi. Apa tauqifi? Berdasarkan wahyu dari Allah. Jadi Allah yang memberikan nama. Surat ini surat Ad-Duha, Al-Fajr, dan lain sebagainya. Nah, ini secara umum jadi waktu duha ini waktu yang penting sekali. Waktu pagi ini waktu yang utama sekali. Sampai Allah bersumpah dengan waktu ini. Juga Allah menjadikan di antara nama surat dengan surat Ad-Duha. Karena waktu ini adalah waktu yang sangat penting, sangat istimewa dan mulia, maka tentu dianjurkan kita juga melakukan ibadah yang sangat istimewa juga. Dan kata para ulama, yaitu ibadah yang paling istimewa yang berkaitan dengan badan kita, yaitu ibadah sholat. Ibadah sholat. Baik sholat yang wajibnya maupun yang sunnatnya. Maka Allah memilihkan di waktu ini adalah kita dianjurkan, bukan diharuskan, karena itu termasuk sunnat. Dianjurkan melakukan sholat namanya sholat duha. Yaitu sholat ibadah yang paling utama dilakukan pada waktu juga yang utama. Nah, kemudian apa keistimewaannya sholat duha ini? Sholat duha ini mempunyai keistimewaan yang sangat luar biasa. Sampai di antara saking utamanya atau di antara keutamaan sholat duha ini, termasuk di antara ibadah yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semuanya. Ya, khususnya kepada Abu Hurairah saat itu. Meskipun wasiatnya ini untuk Abu Hurairah, tapi berlaku umum, termasuk untuk kita semuanya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah berkata, qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin. Nabi Muhammad berwasiat kepadaku akan 3 perkara, 3 hal, 3 ibadah. Jadi
Jadi Nabi Muhammad berwasiat, tolong Abu Hurairah dilakukan ibadah ini, lakukan 3 amalan ini. Apa? Yang pertama, bisyami salasati ayyamin min kulli syahr. Puasa setiap 3 hari setiap bulan. Jadi puasa 3 hari setiap bulan. Yang oleh para ulama disebut dengan puasa bulan purnama. Setiap tanggal 13, 14, dan 15 dari bulan Islam. Bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah. Nah, ini namanya puasa 3 hari bulan-bulan. Kemudian yang kedua, wa raka'ataid duha. Dan Nabi Muhammad juga berwasiat yang kedua agar aku melaksanakan sholat duha sekalipun 2 rakaat. Sekalipun 2 rakaat. Nah, jadi tentu tidak semata-mata Nabi Muhammad berwasiat dengan sholat duha ini, kecuali menunjukkan pentingnya, istimewanya sholat duha ini. Yang berikutnya, yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Atau wa an utira qabla an arquda. Agar aku melakukan sholat witir sebelum tidur. Jadi 3 hal yang diwasiatkan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah khususnya, dan umumnya untuk kita semuanya. Yang pertama adalah tadi, agar kita puasa 3 hari setiap bulan Islam. Yang kedua, sholat duha sekalipun 2 rakaat. Kemudian melakukan sholat witir sebelum tidur. Dan tentu tidak semata-mata sekali lagi Allah atau Nabi Muhammad berwasiat hal ini kepada Abu Hurairah, khususnya dan kepada kita semuanya, kecuali menunjukkan pentingnya sholat duha ini, yang merupakan salah satu yang diwasiatkan. Bahkan dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, masih dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya, yang diterima dari Abu Hurairah, sampai Abu Hurairah ada kata-kata, "Awsani khalili bi thalathin la ada'uhunna hatta amut." Nabi Muhammad yaitu berwasiat kepadaku 3 hal yang tidak pernah saya tinggalkan sampai saya meninggal dunia. Jadi, tidak pernah ditinggalkan oleh Abu Hurairah sampai meninggal dunia. Apa yang 3 hal yang tadi disebutkan? Di antaranya sholat duha. Dan hal yang sama juga, ini Nabi Muhammad juga berwasiat kepada sahabat yang lain namanya Abu Darda. Ini saking pentingnya sholat duha, Nabi Muhammad bukan hanya berwasiat kepada Abu Hurairah, tapi juga berwasiat kepada Abu Darda, sahabat yang lain. Rasulullah SAW, ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, dari Abu Darda, kata Abu Darda, "Awsani Habibi SAW bi thalathin lan ada'ahunna ma'ishtu." Ini kata Abu Darda, Nabi Muhammad SAW berwasiat kepadaku 3 hal yang tidak akan pernah saya tinggalkan, kata Abu Darda, selama saya masih hidup. Selama saya masih hidup tidak akan pernah saya tinggalkan. Ini kata Abu Darda. Jadi artinya saking pentingnya hal ini. Nah, apa 3 hal tadi? Sama dengan yang tadi, yang diantaranya adalah sholat duha. Jadi keutamaan yang pertama, saking pentingnya sholat duha ini, sampai Nabi Muhammad berwasiat kepada para sahabat, diantaranya kepada Abu Hurairah dan Abu Darda. Kemudian Imam Al-Qurtubi, nah ini, beliau punya kitab namanya Al-Mufhim Lima Ashkala min Talkhis Kitab Muslim. Beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis tersebut, ketika mensyarah hadis riwayat Imam Muslim tadi, kata beliau, wasiyatun Nabi SAW li Abi Darda wa Abi Hurairah tadullu ala fadilatid duha wa kasratis sawabihi wa ta'akkudihi. Walidzalika hafizan alaihi walam yatrukahu. Dari hadis yang tadi, dari wasiat Rasulullah tentang kepada Abu Darda dan Abu Hurairah, itu menunjukkan pentingnya sholat duha. Sekaligus pentingnya dan besarnya banyaknya pahala yang akan diraih oleh orang yang melakukannya. Nah, oleh karena itu, maka Abu Hurairah dan Abu Darda tidak akan pernah meninggalkannya. Tadi ma la ada'ahunna ma'ishtu. Aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku masih hidup. Yang kedua, keutamaan sholat duha yang lainnya adalah bahwa sholat duha ini merupakan di antara bentuk syukur kita kepada Allah, di mana di badan kita ini ada 360 tulang rusuk kurang lebih. 360 tulang rusuk ini. Dan 360 tulang rusuk ini
Ya tentunya bagian dari nikmat yang luar biasa, hendaklah bersyukur dengan jalan apa? Bersedekah. Nah, sedekahnya 360 tulang rusuk dalam badan kita ini, yaitu cukup dengan kita melakukan sholat duha, meskipun 2 rakaat. Jadi sholat duha 2 rakaat ini, selain tentunya bagian ibadah yang luar biasa, juga sebagian dari syukurnya dari tulang-tulang yang ada di badan kita, yang kemudian yang perlu kita bersedekah sebagai bentuk syukurnya, yaitu dengan jalan sholat duha sekalipun 2 rakaat. Nah, ini diantaranya disampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Diterima dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah." Hendaknya setiap tulang dari badan kita ini ada sedekahnya. Fakullu tasbihatin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah. Tasbih itu bagian dari sedekah. Setiap tahmid Allah wa alhamdulillah juga sedekah. Setiap tahlil juga sedekah. Setiap takbir juga sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sedekah. Wa yujzi'u min dzalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dan semua itu dapat ditutup, ya. Ditutup dari sedekahnya tulang kita, badan tulang-tulang yang di badan kita ini. Dengan apa? Dengan cukup melaksanakan sholat duha sekalipun 2 rakaat. Bahkan dalam hadis yang lainnya, hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad sahih juga, diterima dari Abu Buraidah. Nah, Rasulullah SAW juga bersabda, "Fil insani situna wa thalathmi'atin mafsilin, fa'alaihi an yatasaddaq an kulli mafsil minha sadaqah." Kata Rasulullah, dalam badan manusia itu ada kurang lebih sekitar 360 tulang. Khususnya tulang rusuk kita yang bagian di badan kita. Dan hendaknya dari setiap tulang tersebut bersedekah. Di setiap tulang itu bersedekah. Nah, kemudian qalu, para sahabat berkata, "Faman alladhi yutiqu dzalika ya Rasulullah?" Kemudian kata para sahabat, "Ya Rasulullah SAW, siapa yang bisa bersedekah dengan 360 untuk 360 tulang rusuk tadi?" Nah, ini tentunya berat karena banyak sekali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, "An-nukha'atu fil masjid tadfinuha, aw syai'u tunahihi 'anit tariq, fa in lam taqdir faraqata ad-duha tujzi'u anka." Yang pertama, kalau kita melihat ada dahak atau kotoran di masjid, maka buang. Kemudian kalau kita ada duri di jalan yang menghalangi orang, kita singkirkan. Nah, kalau tidak bisa demikian, maka cukup dengan melaksanakan sholat duha. Jadi 2 rakaat sholat duha itu mencukupi semua itu. Artinya itu merupakan di antara bentuk sedekahnya dari 360 tulang yang kita miliki di badan kita. Itu bersedekahnya itu masing-masing dengan cukup melaksanakan sholat duha sekalipun 2 rakaat. Nah, kemudian yang berikutnya, keutamaan dari sholat duha ini adalah ini, bahwa siapa yang melakukan sholat duha sampai 12 rakaat, 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya istana di surga. Allah akan membangunkan istana di surga 12 rakaat. Nah, ini diantaranya disampaikan oleh hadisnya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan bahwa hadis tersebut derajatnya hasan, derajatnya baik. Apa hadisnya? Dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man shallad duha thintai asyrata rak'atan banallahu lahu qasran." Siapa yang melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya satu istana. Banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah. Satu istana yang terbuat dari emas di surga kelak. Di surga kelak. Makanya oleh karena itu dengan hadis ini, sebagian ulama diantaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan sholat duha itu maksimal sampai 12 rakaat. 12 rakaat. Jadi boleh sampai 12 rakaat.
Meskipun dalam pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, maksimal sholat duha itu cuma 8 rakaat. Cuma 8 rakaat. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Hanya sebagian ulama yang lainnya, termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani, berdasarkan hadis ini, berpendapat boleh juga sholat duha sampai maksimalnya 12 rakaat. Nah, bagaimana melakukannya? 2 rakaat tentu. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalilnya ini, bahwa hadis tersebut, hadisnya Hasan, kemudian dijelaskan bahwa siapa yang melakukan sholat duha 12 rakaat, Allah akan membangunkan untuknya istana di surga yang terbuat dari emas. Nah ini tentu menunjukkan utamanya sholat duha. Yang berikutnya, dalam hadis yang lainnya, ini keutamaan sholat duha ini adalah siapa yang selalu berusaha menjaga dan melaksanakan sholat duha ini, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, jadi mencukupkan keperluannya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad sahih dari Abu Darda dan juga dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Nah, ini namanya hadis qudsi, Bapak Ibu. Hadis qudsi itu adalah firman Allah tapi tidak dalam Al-Quran. Tidak dalam Al-Quran. Namanya hadis qudsi, hadis yang suci karena firman Allah. Jadi maknanya dari Allah, tapi kata-katanya dari Nabi Muhammad, itu hadis qudsi. Kalau Al-Quran, maknanya dari Allah, lafadznya juga dari Allah. Apa dalam hadis tersebut? Allah berfirman, Ibna Adam, irka'li 4 raka'atin min awalin nahar, akfika akhirahu. Nah ini kata beliau, yaitu kata Allah SWT, Allah berfirman, wahai manusia, sholatlah 4 rakaat di siang pertama, maksudnya di pagi hari. Yang kata para ulama maksudnya sholat duha. Sholat duha lah 4 rakaat di awal pagi atau awal siang. Akfika akhirahu, niscaya aku akan memenuhi semua keperluanmu. Nah ini. Dan ini disampaikan oleh Imam At-Tibi. Imam At-Tibi ini seorang ulama yang luar biasa. Dia punya kitab namanya Al-Kashif an Haqa'iqis Sunan. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan seperti itu, kata beliau, la'allal ansab an yuqal al-ma'na yabna Adam, farrig balaka awalan nahar, washtagil bi'ibadati hatta afrugha balaka fi akhir nahar, biqada'i hawaijika wa daf'il madari ank. Kata beliau, maksud dari dari hadis tersebut, dari firman Allah tadi, wahai manusia, kosongkan waktu pagi hari, yaitu dengan sholat dan ibadah, sehingga aku akan memenuhi semua keperluanmu sampai akhir siang itu. Dengan apa? Dengan memenuhi keperluanmu dan juga menjauhkan dari semua madarat yang akan menimpamu. Nah, ini jadi artinya di sini menunjukkan keutamaan dari sholat duha. Banyak sekali keutamaan dari sholat duha ini. Bahkan bukan hanya itu, nah, ini sholat duha juga termasuk di antara sholat yang kalau kita lakukan, maka yang melaksanakannya akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Seperti pahala umroh. Jadi kalau kita melakukan sholat duha, insya Allah kita dipandang mendapatkan pahala orang yang umroh. Meskipun kita tentunya tidak umroh, tapi kita mendapatkan pahalanya. Nah, ini dalilnya hadis riwayat Imam Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad hasan dari Abu Umamah. Rasulullah SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan punya wudu, berangkat ke masjid untuk sholat wajib, duhur, asar, maghrib, isya atau subuh, maka pahalanya seperti pahala orang yang melakukan ibadah haji. Ini kata Rasulullah. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Dan siapa yang keluar untuk menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat duha, dan dia berangkatnya itu tidak ada niat kecuali untuk sholat duha,
maka pahalanya seperti pahala orang yang melakukan umroh. Tuh. Ya, artinya kalau kita melakukan sholat duha, maka pahalanya seperti pahala kita melaksanakan umroh. Jadi artinya kita kalau tiap hari melaksanakannya, maka itu artinya tiap hari kita mendapatkan pahala umroh. Pahala umroh. Nah dari hadis ini juga para ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwa sholat duha ini termasuk di antara sholat sunat yang sebaiknya dilakukan di masjid. Itu kan kalau sholat sunat itu sebaiknya dilakukan di rumah. Ya, kalau sholat wajib sebaiknya dilakukan di mana? Di masjid. Untuk laki-laki khususnya. Tapi ada sholat sunat kata para ulama yang sebaiknya juga dilakukan di masjid. Di antaranya yaitu sholat duha. Ini menurut sebagian para ulama. Namun bukan berarti tidak boleh di rumah, tidak. Silakan di rumah. Silakan juga. Cuma kalau misalnya memungkinkan ke masjid, silakan ke masjid. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Jadi ada sebagian ulama yang memahami bahwa dari hadis ini, bahwa sholat duha ini sholat sunat yang sebaiknya dilakukan di masjid. Ala kulli hal bahwa sholat duha tadi diantara keutamaannya seperti pahala melaksanakan umroh. Lalu apa hukum sholat duha? Nah ini para ulama tentu mengatakan sunnah muakkadah. Sunat yang sangat ditekankan. Artinya kalau Bapak Ibu melaksanakannya, Bapak Ibu mendapatkan pahala sunat. Kalau tidak melaksanakannya, Bapak Ibu tidak berdosa. Karena sholat duha ini adalah hukumnya sunnah. Cuma sunatnya bukan sunat biasa. Bukan asal sunat, tapi sunat muakkadah. Sunat yang sangat ditekankan. Kata sunnah muakkadah ini berada di bawah wajib dan di atas sunat biasa. Jadi sebaiknya kita pegang, kita jaga. Nah, di antara dalilnya apa? Bahwa sholat duha ini adalah sholat sunat, ya hukumnya sunnah muakkadah. Di antaranya hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanad hasan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, yusalli duha hatta naqul la yada' wa yada'uha hatta naqul la yusalli. Kana Nabi SAW yusalli duha hatta naqul la yada' wa yada'u hatta naqul la yusalli. Bahwa Nabi Muhammad senantiasa melaksanakan sholat duha sampai kami mengatakan meninggalkan. Tapi juga kadang wa yada'uha, Nabi Muhammad meninggalkannya sampai kami mengatakan beliau tidak melakukan sholat duha tersebut. Jadi artinya dari sini menunjukkan sholat duha bukan wajib. Karena kalau wajib Nabi Muhammad tidak akan pernah meninggalkannya sekalipun satu kali. Tapi dari hadis ini Nabi Muhammad juga pernah meninggalkannya. Hanya karena memang Nabi Muhammad melakukannya terus-menerus, artinya sering sekali, dan tidak meninggalkannya kecuali sesekali saja, maka ini menunjukkan bahwa sunnahnya sholat sunat duha itu bukan sunat biasa, tapi sunat muakkadah yang sangat ditekankan, Nah, oleh karena itu maka dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa sholat duha ini hukumnya sunnah muakkadah. Dan ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis tersebut, hadis yang ada dalam Sahih Muslim, beliau mengatakan wa hasiluha anna duha sunnatun muakkadah wa anna aqallaha rak'atan wa akmalaha 8 rakaat. Nah, kata Imam An-Nawawi bahwa sholat sunat duha itu hukumnya sunnah muakkadah. Dan jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat, maksimalnya 8 rakaat. Ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i jumlahnya 8 rakaat. Tapi juga sebagian ulama mengatakan boleh sampai 12 rakaat. Yang tadi hadis yang tadi ya. Jadi sekali lagi hukum sholat duha apa? Sunnah muakkadah. Jadi kalau kita lakukan, kita dapatkan pahala sunnah. Kalau kita tidak melakukan, maka kita tidak berdosa. Tapi tentunya sebaiknya kita lakukan dengan baik. Yang berikutnya, kapan waktu melaksanakan sholat duha itu? Nah, ini kata para ulama, waktu melaksanakan sholat duha itu adalah yabtadi'u min irtifa'i syamsi ba'da tulu'iha qadra ramhin wa yamtaddu ila qubaili zawal ay waqt qiyam asy-syams fi kabidi sama wal afdal an yusalli idza ishtadda al-har. Waktu mulainya itu adalah ketika matahari mulai agak meninggi seukuran 1 tombak. Jadi misalnya mulai dari setelah terbit matahari ya,
lewatkan misalnya 10 menit atau 15 menit, itu waktu pertamanya. Jadi setelah terbit matahari, lewatkan 10 atau 15 menit, itu sudah kita boleh melaksanakan sholat duha. Sampai kapan? Sampai sebelum duhur tiba. Jadi kalau sebelum zuhur tiba, Bapak Ibu masih bisa melakukan sholat duha. Dan ini sebaiknya sholat ini Bapak Ibu dilakukan setiap hari, setiap saat. Jadi kita melakukan setiap hari kalau bisa. Jadi jangan ditinggalkan. Jadi waktunya setelah terbit matahari, lewatkan 10 atau 15 menit. Sampai kapan? Sampai sebelum zuhur tiba. Artinya kalau selama belum masuk waktu zuhur, Bapak Ibu masih boleh melakukan sholat duha. Silakan. Sebelum masuk waktu zuhur. Jadi sekali lagi, sebelum masuk waktu zuhur, Bapak Ibu masih boleh silakan melakukan sholat duha. Silakan, tidak ada masalah. Nah, karena itu masih waktunya. Tapi nanti waktu yang paling tingginya, waktu yang paling utamanya, waktu yang paling utamanya itu adalah ketika mulai agak panas-panas sedikit. Ya, jadi misalnya kalau sekarang ya sekitar jam 9 misalnya. Ya, jam 9 itu sudah mulai agak panas. Itu waktu yang paling bagus. Atau setengah 9 boleh. Nah, jadi setengah 9 sampai jam kurang-kurang setengah 10 lah gitu. Nah, itu waktu yang paling bagus, yang paling utama dalam melaksanakan sholat duha. Nah, jadi sekali lagi bahwasanya sholat sunat duha ini waktunya yaitu boleh Bapak Ibu lakukan setelah masuk waktu, setelah terbit matahari, lewatkan 10 menit sampai sebelum zuhur tiba. Tapi waktu yang paling baik yaitu ketika mulai agak kerikil yang di jalan itu mulai agak panas, agak panas matahari. Nah, kalau misalnya dalam hadis yang lain sampai anak-anak unta mulai kepanasan. Nah, jadi matahari udah agak naik sekitar ukuran 1 tombak lebih. Nah, itu waktu yang paling utama. Jadi kurang lebih ya sekitar jam setengah 9 gitu ya, sampai ya setengah 10. Atau mungkin sekarang karena lebih awal ya, subuhnya lebih awal, bisa dimulai jam 8. Jam 8 sampai setengah 10-an. Jadi yang paling bagus ya, waktu yang paling utamanya. Nah ini ada diungkapkan diantaranya oleh Imam pengarang kitab Aunul Ma'bud. Nah, Imam Abadi ya, Imam Abadi pengarang kitab Aunul Ma'bud. Beliau mengatakan dalam kitab Aunul Ma'bud, wa qad ikhtulifa fi waqti dukhul ad-duha, farawa an-Nawawi fi rawdah an ashab asy-Syafi'i anna waqt ad-duha yadkhulu bi turu'i asy-syamsi walakin yustahabbu ta'khiruha ila irtifa'i asy-syams. وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع وبه جزم الرافي وابن رفاعة. Nah, ini ada dua pendapat para ulama tentang kapan mulainya sholat duha. Yang pertama tadi yang disampaikan, jadi setelah terbit matahari, lebihkan sekitar 15 menit misalnya, agak mulai tinggi matahari. Atau kata Imam Nawawi, ya sejak terbit matahari sudah boleh. Setelah terbit matahari sudah boleh kita melakukan sholat duha. Tidak perlu menunggu 15 menitan, tidak perlu. Sudah boleh. Ini ada dua pendapat. Ya, Bapak Ibu silakan memilih yang mana saja. Yang penting waktunya setelah terbit matahari. Tapi waktu yang paling utama tentu tadi adalah ketika sudah mulai matahari sudah mulai menyinari agak panas. Agak panas. Itu waktu yang paling utamanya. Yang berikutnya adalah berapa jumlah rakaat sholat duha ini. Tadi telah kita singgung bahwa dalam mazhab Syafi'i itu minimalnya 2 rakaat dan maksimalnya 8 rakaat. Maksimalnya 8 rakaat. Tadi disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, kitab Al-Minhaj. Kitab Al-Minhaj tadi Imam Nawawi mengatakan bahwa an-duha sunnatun muakkadatun wa anna aqallaha rak'atani wa akmalaha 8 rakaat. Kata beliau bahwa salat sunat duha ini sunnah muakkadah, minimalnya 2 rakaat, maksimalnya berapa? 8 rakaat. Ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Maksimalnya 8 rakaat, minimalnya 2 rakaat. Boleh 4, boleh 6, dan maksimal 8 rakaat. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan boleh sampai 12 rakaat. Nah,
Ini boleh Bapak Ibu mengambilnya, boleh 8, 10, 12. Silakan, mau melakukan juga silakan. Apa di antara dalil bahwa sholat sunat duha itu 2 rakaat? Tadi hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin." Nabi Muhammad kekasihku telah berwasiat kepadaku 3 hal. Di antaranya apa? Wa rak'atai duha, agar aku selalu melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Jadi artinya 2 rakaat sholat duha ini termasuk di antara minimal sholat duha. Dalam hadis ini Nabi Muhammad berwasiat agar Abu Hurairah khususnya dan kita melaksanakan sholat duha berapa? 2 rakaat. Berarti ini menjadi dalil bahwa sholat duha itu boleh 2 rakaat, minimalnya 2 rakaat. Kemudian apa dalilnya bolehnya sholat duha 4 rakaat? Kata para ulama, di antara dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah bertutur, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan sholat duha 4 rakaat. Nah, apa dalilnya bahwa sholat itu 8 rakaat? Kata para ulama, dalilnya hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Diterima dari Ummu Hani. Nah, ini bahwa beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi fasatarat alaihi Fatimah, thumma akhadha thawbahu faltahafa bihi, thumma shalla 8 raka'atin subhatad duha. Nah, ini disebutkan dalam hadis tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat duha sebanyak 8 rakaat. Ini hadisnya hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Jadi artinya sholat duha boleh sampai 8 rakaat dalilnya tadi. Nah, ini itulah yang diambil oleh mazhab Syafi'i bahwa maksimal sholat duha itu ada berapa? 8 rakaat. Minimalnya tentunya 2 rakaat. Nah, ulama yang lain atau sebagian ulama yang lain yang mengatakan di antara Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa sholat duha juga boleh sampai 12 rakaat, itu hadis yang lain, hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan itu sanadnya sanad hasan. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla ad-duha sintai asyrata raka'atan banallahu lahu qasran min zahabin fil jannah." Siapa yang melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga yang terbuat dari emas. Nah, ini dari hadis inilah kemudian sebagian ulama mengatakan bahwa sholat duha bisa sampai maksimalnya 12 rakaat. Nah, ini kemudian ada hadis ya, yang disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, ini sanadnya dhaif ya, sanadnya dhaif, tapi tidak apa-apa. Kita ambil karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang sahih tadi. Nah, ini ya, dari Abdullah bin Amr. Dari Abdullah bin Amr di mana Rasulullah SAW bersabda, "In shallaita duha raka'ataini lam tuktab minal ghafilin." Kalau kamu melakukan sholat duha 2 rakaat, kata Rasulullah, kamu tidak akan dicatat sebagai orang yang lalai. Ya, tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Wa in shallaitaha arba'an kutibta minal muhsinin. Kalau kamu sholatnya duhanya 4 rakaat, sholat duhanya 4 rakaat, maka kutibta minal muhsinin, kamu dicatat sebagai orang yang berbuat baik. Wa in shallaitaha sittan kutibta minal qanitin. Nah, kalau kamu sekarang melakukannya 6 rakaat salat duhanya, kutibta minal qanitin, kamu dicatat sebagai orang yang tunduk patuh kepada Allah, qanitin. Wa in shallaitaha thamanian kutiba minal faizin. Dan kalau kamu melakukan salat duhanya 8 rakaat, kamu dicatat sebagai orang yang beruntung, faiz. Kemudian wa in shallaitaha 10 lam yuktab laka dzalikal yaum dzanbun. Kalau kamu melaksanakannya 10 rakaat, maka di hari itu tidak akan dicatat perbuatan dosamu.
Wa in sallaitaha thintai asyrata raka'atan banallahu laka baitan fil jannah. Dan kalau kamu melakukannya 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan untukmu sebuah rumah di surga kelak. Ini hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, sanadnya dhaif. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau mengatakan rawahul Baihaqi wa dha'afahu faqala fi isnadihi nazar. Jadi sanadnya dhaif, tapi tentunya karena dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain, terlebih ini berkaitan dengan fadhail amal, tidak apa-apa kita ambil. Jadi ini hadis tadi menjadi pemacu kita untuk melakukan sholat duha, kalau bisa lebih banyak sampai 12 misalnya. Kemudian yang berikutnya, apa yang sebaiknya dibaca ketika sholat duha? Hukum asalnya Bapak Ibu bahagia, Bapak Ibu membaca surat apa saja setelah membaca Al-Fatihah, boleh. Dalam sholat duha, Bapak Ibu membaca misalnya surat ini, surat itu, Al-Kautsar, surat Al-Duha, surat apa, silakan, gak ada masalah. Tapi kata para ulama, ada beberapa surat yang disarankan Bapak Ibu membacanya ketika sholat duha. Apa? Wa yuqra'u fihi ma syaa wal afdal surata asy-syams wad-duha awil kafiruna wal ikhlas. Jadi surat yang sebaiknya dibaca dalam 2 rakaat sholat duha itu apa? Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah itu membaca surat Asy-Syams. Yang kedua membaca surat Ad-Duha. Asy-Syams itu yang wasyamsi wa duhaha. Kemudian rakaat keduanya Ad-Duha wa duha wal laili saja. Atau rakaat pertama membaca Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang bisa Bapak Ibu dibaca. Nah, jadi inilah Bapak Ibu bahagia berkaitan dengan sholat duha beberapa hal. Nah, kemudian kita akan lihat terakhir dari pendapat 4 mazhab Bapak Ibu ya. 4 mazhab fikih, yaitu dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Semuanya sepakat bahwa sholat duha ini adalah sunnat ya. Sholat yang sunnat dilakukan, bukan wajib, tapi sunnah muakkadah. Hanya para ulama sedikit berbeda tentang berapa maksimal dari sholat duha ini ya, jumlah rakaatnya. Kalau minimalnya semua sepakat 2 rakaat minimalnya, tapi maksimalnya berapa rakaat? Nah, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Tapi tadi dalam Al-Malikiyah, dhahaba Al-Malikiyah wa Syafi'iyah wal Hanabila ila anna aqalla salati duha raka'atani wa akmalaha thamaniyah. Jadi dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, minimal sholat duha itu adalah 2 rakaat dan maksimalnya 8 rakaat. Nah, ini menurut jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabila. Wa dzhabal Hanafiyah, sementara mazhab Hanafi, ila anna aktsaraha 16 raka'atan. Wa amma idza zada 'ala dzalika fa inna ay yakuna qad nawaha kullah bitaslimah wahidah dan seterusnya. Jadi artinya bahwa di sini Imam dalam mazhab Hanafi mengatakan bahwa maksimal sholat duha itu boleh sampai 16 rakaat. Jadi bukan 12 lagi tapi 16 rakaat. Nah, ini maksimalnya. Itu dalam mazhab Hanafi. Nah, yang ketiga ada juga ulama yang lainnya, di antaranya Imam Abu Ja'far At-Tabari. Imam Abu Ja'far Al-Tabari dan Imam Ar-Royani. Imam Ar-Royani dari mazhab Syafi'i. Imam Royani dalam mazhab Syafi'i. Juga ulama-ulama yang lain berpendapat bahwa innahu la hadda li aktsariha. Bahwa untuk sholat duha ini maksimalnya nggak ada batasannya. Boleh 20, boleh 100, boleh 1000 rakaat silakan. Atau berapa saja. Yang penting dilakukan pada waktunya tadi. Nah, ini menurut ulama yang lain ternyata nggak ada batas maksimalnya. Boleh berapa saja. Nah, kita bagaimana sih kita? Ya, kita ambil yang mampu kita lakukan. Yang penting kita jangan sampai tidak melaksanakannya. Jadi jangan sampai kita melaksanakan hari ini 100 rakaat, sholat duhanya 100 rakaat. Tapi setelah itu kemudian besok lusa tidak melakukannya. Nah, ini jangan kalau begitu. Kata Rasulullah, Allah itu menyukai amalan yang kontinu wa in qalla.
Jadi Allah Subhanahu wa taala menyukai apa yang adwamuha wa in qalla. Jadi yang continue, rutin, sekalipun sedikit. Bapak Ibu cuma sholat duhanya 2 rakaat, tapi tiap hari terus gak putus. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus daripada Bapak Ibu sholat duhanya sekaligus 100 rakaat, kemudian habis itu adalah libur ataupun tidak melaksanakannya. Nah, demikian Bapak Ibu ya, sekelumit berkaitan dengan sholat duha. Jadi ini sholat yang sangat penting sekali. Kemudian para ulama juga menyampaikan beberapa doa yang sebaiknya dibaca setelah sholat duha, yang sama-sama kita sudah paham, yaitu Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamal jamaluka wal quwwah quwwatuka wal qudrah qudratuka wal isma ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana haraman fa tahhirhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika ila akhir doa. Ya, jadi itu doanya, ya Allah kalau rizkiku ada di langit turunkan, kalau ada di bumi keluarkan, kalau dia jauh dekatkan, kalau dia misalnya haram bersihkan atau sucikan. Nah, itu kemudian di antara doa yang sebaiknya kita panjatkan kepada Allah, yaitu khususnya berkaitan dengan masalah rizki kita. Insya Allah Allah lebih melancarkan dan memberkahi rizki kita. Meskipun sekali lagi sholat sunat duha ini bukan hanya berkaitan dengan rizki, tapi lebih dari itu. Di antaranya siapa yang melaksanakannya sekalipun 2 rakaat, ya dia insya Allah akan mendapatkan pahala seperti melaksanakan umroh. Nah demikian Bapak bahagia, sekelumit berkaitan dengan fikih sholat duha. Baik, kita diskusikan, kalau ada yang perlu kita diskusikan bersama, baik menyangkut sholat duha atau mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu kita diskusikan. Mari kita diskusikan bersama insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Pak Dr. Aib Saifullah, luar biasa sekali Pak. Materi kajian yang baru saja kami cermati, kami ikuti dengan, saya yakini dengan penuh perhatian oleh jamaah, ibu bapak, sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Luar biasa keutamaan fadilah sholat duha, dalil-dalilnya termasuk janji Allah berupa pahala yang luar biasa bagi mereka yang senantiasa melaksanakan sholat duha. Termasuk tadi yang paling utama adalah sekalipun hanya 2 rakaat tapi terus menerus. Daripada banyak rakaat hanya sekali dilakukan, setelah itu mungkin terputus. Nah, karena itu mungkin kita coba mengundang ibu bapak sahabat. Oh ya, sebelum saya mohon maaf, tadi saya sempat ada sedikit gangguan teknis di saya. Mungkin sempat video saya tidak terlihat tadi pada jamaah yang saya hormati, kami mohon maaf tadi. Tapi kalau mungkin sekarang sudah bisa normal lagi, kalau sudah normal lagi, Pak Kiai dengar suara saya, Pak Kiai? Jelas insya Allah Pak Iwan, mohon. Jelas Pak insya Allah, mohon. Subhanallah. Alhamdulillah jelas. Mohon. Ya, alhamdulillah. Kalau begitu kami undang ibu bapak sahabat majelis cinta untuk bertanya langsung pada Pak Dr. Aib Saifullah, pada Pak Kiai kita dari sholat doa. Silahkan dengan segala hormat ibu bapak sahabat. Tadi saya lihat ada yang bertanya, kalau nggak salah ini Ibu Rike. Kapan waktu terbaik sholat duha? Awal duha jam 6:30, jam 9 atau jam lainnya? Ibu Rike tadi ya. Itu sempat saya baca tadi. Silakan mohon berkenan Pak Kiai. Walaupun tadi sebetulnya saya ikuti sudah ada penjelasan. Mungkin supaya lebih afdol dari Pak Kiai jawabannya. Bangga Pak Kiai. Barakallahu fiik Pak Jiwan, terima kasih. Dan terima kasih Ibu Rike, pertanyaan bagus sekali. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan. Waktu sholat duha yang paling afdol kata para ulama adalah idza shtaddal har, kalau sudah mulai agak panas. Dalam hadis yang lain ketika anak unta mulai agak kepanasan atau kerikil mulai agak panas. Jadi kalau sekarang waktu syuruknya misalnya jam 5 ya, kita perkirakan ya kita, karena sekarang subuhnya mulai maju ya 7:30 begitu Bapak Ibu ya, sudah mulai agak panas. Agak mulai panas. Jadi ketika agak mulai panas inilah, maka itu waktu yang paling afdol melakukan sholat duha ini. Ya, 7:30 sampai ya 9:30 lah barangkali demikian. Nah, tapi kalau sudah mulai misalnya agak mulai
agak panasnya jam 7, dari jam 7 juga sudah waktu yang afdal, waktu yang paling utama. Jadi sekali lagi waktu yang paling utama adalah ketika matahari sudah mulai memanas. Ya, itu ketika kerikil sudah mulai agak kepanasan. Nah, itu waktu yang paling utama. Nah, sementara tadi waktu sholat duha ya, bisa kita lakukan dari sejak terbit matahari sampai sebelum waktu zuhur tiba. Jadi sebelum waktu zuhur tiba kita masih boleh sholat sunat duha. Tapi waktu yang paling utama adalah idzashtadal harru, ketika mulai panas, matahari sudah mulai agak terasa panas. Itu waktu yang paling utama, ya sebagaimana sabda Rasulullah dan penjelasan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Subhanallah. Terima kasih Pak Yai sudah menjawab pertanyaan dari jamaah tadi, Ibu Rike. Kami undang Ibu, Bapak, sahabat Majelis Cinta lainnya yang ingin bertanya pada Pak Dr. Aib Saifullah terkait dengan sholat duha yang sangat luar biasa, keutamaan-keutamaannya. Sambil menunggu, saya boleh bertanya, Pak Yai? Silakan, Wun, Pak Jiwan. Wun, silakan. Silakan, Wun. Kan kalau saya memahami pribadi nih, Pak Yai, bahwa kita beribadah pada Allah termasuk dalam melaksanakan sholat duha itu boleh pamrih kan gitu, berharap pahala, pamrih. Nah, di antara janji Allah adalah pahala sholat duha itu berupa dibangunkannya istana dari emas di surga. Apalagi kalau dilaksanakan dengan terus-menerus. Nah, pertanyaan saya Pak Yai, kapan kira-kira yang sedang waktu kita melaksanakan sholat duha? Saya belum mampu melaksanakan sholat duha banyak rakaat, mungkin baru 2 rakaat. Apakah doa saya itu saya sampaikan kepada Yang Maha Kuasa, mohon pada Allah berupa kan rezeki, katanya sholat duha itu sholat untuk memohonkan rezeki pada Allah. Termasuk rezeki hanya di dunia dan akhirat. Termasuk rezeki untuk melakukan istana emas itu apakah pada sujud terakhir Pak Kiai atau setelah salam baru berdoa selayaknya berdoa pada setelah sholat lainnya. Mohon penjelasan Pak Yai. Baik, terima kasih Pak Haji Iwan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Kesempatan sangat bagus sekali Bapak Ibu. Salat itu ibadah yang sangat istimewa dan luar biasa. Nah, kata para ulama, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan ketika sholat atau juga setelah sholat. Jadi ketika sholat itu waktu mustajab kita berdoa. Selesai kita sholat setelah assalamualaikum itu juga termasuk di antara waktu mustajab kita untuk berdoa. Maka oleh karena itu, kapan kita memohon kepada Allah dengan permohonan rizki atau hal yang lainnya, boleh dilakukan di dua-duanya. Ketika kita sedang sholat, yang kedua ketika selesai sholat. Lalu kapan lakukan, khususnya kata para ulama, sujud, ketika kita sujud. Apa dalilnya? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru minad du'a. Bahwa waktu yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah, itu ketika sujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Ini dari sabda Rasulullah SAW. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa waktu yang paling bagus berdoa kita dalam sholat kapan? Ketika sujud. Nah ini khususnya Bapak Ibu kalau kita sholatnya sholat sendiri Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu jadi imam sholat, sebaiknya tidak lama-lama. Jadi artinya ketika sujudnya jangan lama-lama. Karena makmum kita ini di belakang mungkin ada yang kurang nyaman kalau kita sujud terlalu lama. Mungkin ada yang maaf asma, atau ada yang keperluan, ada yang ingin cepat-cepat. Jadi kalau kita berjamaah, tidak perlu lama-lama doanya ketika sholat, karena khawatir ada orang yang memang ingin buru-buru, tapi nanti doanya dilamakan kapan? Kalau kita sholat sunat, pas sholat sendiri misalnya. Atau kita nanti setelah sholat. Nah jadi ketika kita sujud itu berdoa kepada Allah, ungkapkan kepada Allah keinginan kita. Ya, dengan berdoa, tapi kalau kita menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah selain bahasa Arab, maka kita cukup doanya di dalam hati kita.
Jangan dikeluarkan suaranya karena itu bisa membatalkan sholat kita dalam hati kita. Dan Allah mengetahui apa yang dalam hati kita. Ungkapkan kepada Allah semuanya. Nah, selesai nanti kita sujud tadi dalam sholat, pas assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, doa lagi. Karena berdoa setelah kita melakukan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunat, itu termasuk waktu mustajab kita untuk berdoa. Maka begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, Bapak Ibu kembali berdoa kepada Allah yang diantaranya ya doa yang disampaikan oleh para ulama yang sebaiknya kita baca. Nah, ini juga diambil dari beberapa hadis dan riwayat dari baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka wal quwwatuka wal qudratuka wal ismatuka dan seterusnya. Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahib dan seterusnya. Nah, itu kita baca setelah selesai doa, selesai sholat tadi. Saya belum hafal doanya bagaimana. Boleh nggak saya sambil melihat? Boleh. Sambil melihat buku, doa dengan doa tadi. Ya, karena doanya luar biasa. Ya Allah, sesungguhnya kekuasaan hanya Engkau yang memilikinya. Kemudian juga keindahan hanya Engkau yang memilikinya. Kemudian di antara, ya Allah, kalau seandainya rizkiku ada di langit, maka turunkanlah. Kalau rizkiku ada di bumi ini, keluarkanlah. Kalau rizkiku jauh, dekatkanlah. Kalau rizkiku ini adalah susah, mudahkanlah. Kalau rizkiku ini adalah haram, maka sucikanlah. Jadi doa-doa yang sangat istimewa dan sangat luar biasa. Nah, maka sebaiknya doa ini dibaca meskipun sambil melihat. Nah, bagaimana kalau saya nggak mau membaca doa tadi, tapi membaca yang lain aja? Atau dengan doa bahasa sendiri, dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkan rezeki saya, mudahkan. Dan boleh juga, tidak ada masalah. Intinya bahwa dalam sholat duha ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika sedang sholat, ataupun ketika sudah selesai kita sholatnya. Kita mohon kepada Allah, ungkapkan semua keinginan kita, wabil khusus yang menyangkut berkaitan dengan masalah rizki. Nah, demikian mohon Pak Haji Wan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Subhanallah. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Satu lagi mungkin pertanyaan, mohon perkenan Pak Dr. Aep untuk menerima pertanyaan dari Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Tapi tadi sempat ada pertanyaan dari teks saja, boleh ya Pak Ustaz saya bacakan? Betul, mohon, boleh mohon. Ya, tadi saya lihat baca ada dari Ibu Dian juga, betul. Dari Ibu Dwi Dianingsi ya, apakah sholat duha itu hanya 2 rakaat saja? Kalau 12 rakaat bagaimana? Tapi kemudian sekali saja saya lakukan yang 12 rakaat itu. Betul, bagaimana? Betul. Dan apakah harus setiap hari, pertanyaannya? Betul. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ji Iwan, terima kasih Bu Dwi, pertanyaan bagus sekali Ibu, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan katsiran. Sholat duha ini adalah sholat sunat yang sebaiknya kita lakukan, bukan harus ya, sebaiknya kita lakukan kalau bisa tiap hari. Tiap hari. Jadi selama kita tidak ada halangan, usahakan Bapak Ibu bahagia, kita melaksanakannya setiap hari. Meskipun hanya 2 rakaat. Meskipun hanya 2 rakaat. Jadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, mencintai yaitu kita melakukan ibadah itu yang kontinu, adwamuha wa in qalla, yang kontinu sekalipun sedikit. Di tiap hari 2 rakaat. Jadi saya sholat duhanya cuma 2 rakaat, tapi tiap hari lebih bagus daripada langsung jeger 12 rakaat atau 16 rakaat atau 20 rakaat, tapi misalnya tidak ada setelah itu libur 1 bulan, 2 bulan. Nah, bagaimana kalau kita melakukannya 12 rakaat ini? Ya, 12 rakaat, kita melakukan 12 rakaat 1 kali. Apakah kita insya Allah akan mendapatkan istana di surga kelak? Nah, ini tentu insya Allah, biiznillah. Dan dalam hadis yang tadi, siapa yang melaksanakan sholat sunat duha 12 rakaat, nggak disebutkan setiap harinya, 12 rakaat, maka insya Allah dengan izin Allah akan membangunkan istana dari emas di surga kelak. Nah, ini meskipun tentu yang paling baik adalah yang kita continue, yang kita melakukannya secara kontinu, secara terus menerus.
Jadi setiap hari kalau kita usahakan misalnya 12, 12, 12. Atau terlalu banyak, cukup 2 aja nggak ada masalah. Tapi kalau bisa, ini kata para ulama, kalau bisa semua sunnah Rasulullah pernah kita lakukan. Misalnya sholat sunat duha itu di antara sebagian ulama mengatakan yaitu sampai 12 rakaat. Nah, kita pernah melakukannya sekalipun satu kali. Pernah melakukannya sekalipun satu kali. Itu yang paling utama. Jadi sehingga semua sunnah-sunnah tadi kita pernah melakukannya. Maka kalau Bapak Ibu misalnya, apakah saya cukup melakukannya satu kali saja 12 rakaat? Insya Allah Allah akan membangunkan rumah di surga. Insya Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Jangankan hanya istana, surganya saja Allah berikan kepada kita. Ya, oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang misalnya nggak bisa setiap hari, tapi sesekali saja melakukan sholat duha 12 rakaat, silahkan lakukan. Dan insya Allah Allah akan membangunkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu istana di surga kelak. Tapi sekali lagi yang perlu kita sama-sama pahami bahwa kita usahakan dalam melakukan ibadah ini dilakukan secara kontinu terus-menerus, sekalipun mungkin dalam melaksanakannya sedikit, meskipun hanya 2 rakaat atau hanya 4 rakaat, tapi kontinu lebih bagus. Tapi Bapak Ibu kalau mau melakukan 4 rakaat atau 6 rakaat, bagaimana cara melakukannya? Yang paling baik 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya Bapak Ibu 2 rakaat kemudian assalamualaikum, assalamualaikum. Lalu 2 rakaat lagi assalamualaikum, assalamualaikum. 2 rakaat lagi assalamualaikum, assalamualaikum. Adapun niatnya kalau Bapak Ibu mau ditalafuzkan bisa dengan mengatakan usolli sunnatul duha rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah itu Bapak Ibu bahagia, Budwi yang berbahagia. Jadi insya Allah sekalipun Ibu atau kita hanya melakukan 12 rakaat saja hanya satu kali, insya Allah Allah akan membangunkan pada kita rumah di surga biidznillah atau istana di surga. Meskipun yang paling baik adalah kita melakukannya secara kontinu atau lebih dari satu kali. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Masya Allah. Jazakallah Pak Yai. Insya Allah sudah menjawab pertanyaan Bu Dwi Dianingsih yang terakhir tadi terkait dengan jumlah rakaat sholat duha yang ternyata sholat yang sungguh luar biasa, indah, bahkan baginda Rasulullah menyampaikan kepada setidaknya 2 sahabat tadi yang diungkapkan oleh Pak Dr. Aib di awal tadi, kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga kepada sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kalau nggak salah tadi, ya Pak Kiai. Jadi juga utama sudah diungkap, diuraikan dengan sangat detail oleh Pak Kiai kita tadi, dari para ulama mengenai keutamaan sholat duha. Insya Allah Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta akan lebih gemar lagi melaksanakan sholat duha. Terutama saya pribadi nih, menantang diri saya lebih banyak lagi sholat duha. Dan yang paling penting lebih kontinu ya Pak Kiai ya. Yang penting kontinu, walaupun hanya 2 rakaat. Subhanallah. Insya Allah kita mohon kesediaan Pak Dr. Aib Saifullah untuk menutup dengan doa. Sebelum itu saja nanti, oh ya, kalau boleh kami mohon kesediaan Pak Yai untuk kesempatan akan datang masih berkenan untuk bersedia lagi memberikan ilmu pada kami. Insya Allah. Majelis Cinta. Alhamdulillah. Mangga Pak Yai mohon berkenan untuk menutup dengan doa. Kami persilakan dengan hormat Pak Yai. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih Pak Haji Iwan. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada kesempatan pagi yang mulia ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلى على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يا أرحم الراحمين يسر لنا الأمور، سهل لنا الأحوال يا محول الحول والأحوال. حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا عزيز يا متعال.
Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami, kedua orang tua kami, pasangan kami, mertua kami, kakak adik, keluarga besar hadiah dan muslimin muslimat yang masih ada atau yang telah tiada. Ampunilah dosa kesalahan kami. Terimalah segala amal ibadah kebaikan kami. Yang masih ada, berikan ya Allah kepada kami kesehatan, lahir batin, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat dan taat dan barokah. Yang sedang sakit ya Allah sembuhkan. Yang sedang sulit berikan jalan keluar dan kemudahan. Yang punya hajat keinginan kabulkan ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana la tal'ana fi hadzal yawmi dhanban illa ghafarta wa la maridan illa syafaita wa la mayyitan illa rahimta wa la hamman illa farajta wa la taliba ilmin illa wafaqta wa la hajata min hawaij dunya wal akhirati illa qadaytaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Ibu Bapak, sahabat Jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah, kita bersama-sama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar penghargaan kita yang sangat tinggi kepada Ustadz kita Dr. Ayub Saifullah LCMA yang telah memberikan ilmu yang luar biasa bagi kita pada pagi hari yang dirahmati Allah ini. Bertepatan hari ini hari Senin tanggal 25 November 2024. Insya Allah kita akan bertemu lagi esok hari Selasa 26 November 2024 dengan kajian tentu saja untuk menuntut ilmu yang lain lagi dengan guru kita Al-Ustadz Tian Kamaluddin esok hari. Oh ya, saya ingin menyampaikan, jangan lupa buat ibu, bapak, dan sahabat Jamaah Majelis Cinta, saya harus infokan bahwa ini wardrobe atau kemeja yang saya pakai ini merupakan endorsement dari yang luar biasa, dari Nibras yang luar biasa. Sekali kita mengucapkan terima kasih atas nama Majelis Cinta. Kami menyampaikan penghargaan terima kasih yang sebesar kepada Nibras. Yang paling akhir adalah lokasi di mana saya berada saat ini adalah di Masjid Al-Muhajirin yang berada di Komplek Pelindo 2 di kawasan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, masuk di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sesaat lagi di masjid ini biasanya murid-murid sekolah yang berada atau gedung sekolah berada di sebelah masjid akan melakukan sholat duha. Jadi kebetulan hari ini tema kita tadi, kajian kita adalah mengenai sholat duha. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Ibu, Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta untuk kajian kita pada hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan kita esok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jiwa, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Barakallahu fiikum. Warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة